Bersyukur buat kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, yang sudah kami nikmati dari Engkau sejak tadi malam. Pagi, siang, sore sampai juga tiba malam ini Tuhan. Tetap kami kagum melihat Tuhan menyertai kami. Sekalipun kami menyadari tidak ada dasar kami Engkau sertai. Sebagai bangsa kafir, sebagai bangsa yang tidak memiliki latar belakang yang baik, tapi anugerah kemurahan Tuhan memungkinkan kami boleh menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat, kepujian, kemuliaan, bahkan segala keagungan kami persembahannya bagi Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami, sesembahan kami, kepala gereja kami, yang boleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang mengizinkan kami kembali datang untuk melayani, bahkan kami beribadah baik yang di tempat yang dekat, bahkan juga di tempat yang jauh. Tuhan yang menuntun kami Tuhan, Engkau berkati pada kami di tempat ini, bahkan juga di tempat sedang jemaat masing-masing yang sedang beribadah lewat ibadah online, bahkan streaming. Tuhan juga bahkan berkati barang berlangsung dimanapun Tuhan. Sedang jemaatmu yang belum tiba, Tuhan tibakan hantar dengan segala baik. Kami sama-sama boleh melayani, beribadah, memuji-muji, menyembah Engkau Tuhan. Di atas segala-galanya, jika masih ada kuasa setan, kuasa kegelapan jahat, atau apa saja yang bukan dari surga asalnya, yang cuma mengganggu hati kami, kuasa penyakit apa saja, kebersatuan kami perintahkan dan kami tolong usirkan itu, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus darah Tuhan menghancurkannya dari sana, kan tetap menyertai pada kami sampai akhir ibadah kami. Tuhan menguasai kami, Tuhan juga berikan hamba-Mu iman, kekuatan, kelayakan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, mari kembali kita menggunakan kesempatan ini untuk kita kemudian memuji-muji Tuhan sebelum kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan puji kepada Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal Bapa surgawi. Kasih
Manusia kita hanya mampu merancang-rancangkan, tetapi Tuhan yang menentukan apa yang kita rancang. Sebabnya dalam kita merancang sesuatu, alangkah baiknya kita melibatkan Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong dan akan meluruskan, menyelesaikan sampai pada apa yang terbaik, indah pada waktunya. Kita lagi-lagi pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian rohani. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Lebih tinggi dari gunung. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lebih tinggi dari gunung.
rendah hati kembali menyerahkan rangkaian ibadah kami di dalam genggaman pengasihan Tuhan. Biarlah pengurapan kuasa-Mu, robohkan tetap ada pada kehidupan kami ini, sehingga melayakan kami untuk boleh melayani, bahkan juga boleh beribadah dari Engkau. Dan kami percaya ketika kami pasti tinggal dengan Engkau, tidak satu penghalang pun yang bisa menghalangi kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebabnya jika masih ada kuasa-kuasa lain ke dalam jalan setan yang mencubungkan hati bahkan jalannya ibadah ini, kami patahkan atau usir kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus dalam menghancurkan darah bersama tak berhenti. Terima kasih sebelum kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, segala hormat, segala kepujian yang mulia dan segala kemuliaan kembali kami peruntukkan hanya kepada Tuhan yang oleh karena anugerah, oleh karena kasih sayang, oleh karena kemurahan daripada Tuhan, sehingga pada malam ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bersama-sama kita boleh datang beribadah bagi Tuhan. Dan sudah kita akan menyampaikan biarlah kiranya berkat anugerah dari Tuhan tetap memberkati kita sekalian dan kami sampaikan Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan menggunakan waktu yang ini untuk kita mulai merenungkan kembali firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Amsal 24 ayat 32 kita baca. Amsal 24 ayat 32. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Ya, aku memandangnya, aku memperhatikannya, dan kemudian menarik satu pembelajaran. Belum baca mari? Aku memandangnya, aku memperhatikannya, Ya. aku melihatnya, Teruskan. dan menarik suatu pelajaran. Ya, ini merupakan perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini. Kita mengatakan aku memandangnya, aku memperhatikannya, kemudian mempelajari. Ya, Tuhan mengatakan di sini dengan jelas, aku memandang, aku memperhatikan, dan kemudian Tuhan mengatakan dan kemudian mempelajarinya. Ya, kita sudah tahu suatu yang Tuhan maksud di sini adalah hati manusia. Ya, jadi Tuhan memandang hati kita, Tuhan memperhatikan hati kita dan mempelajari ya isi hati kita, untuk kemudian Tuhan akan mengambil kesimpulan. Ya, sebabnya jangan sampai ketika Tuhan memandang kita, jangan ketika Tuhan melihat keadaan hati kita hari ini, dan ketika Tuhan mempelajarinya, jangan sampai suatu kemudian Tuhan katakanlah kecewa. Ya, jangan sampai Tuhan kecewa ketika kemudian hati kita Tuhan ketemukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sini, aku memandang, aku memperhatikan dan mempelajari. Itulah merupakan kebaikan Tuhan. Ya, artinya dalam mengambil satu keputusan, Tuhan tidak langsung mengambil satu kepastian, tetapi Dia memandang, Dia pandang hati kita, Dia perhatikan hati kita, dan kemudian Dia pelajarinya hati kita. Untuk akhirnya Dia mengambil satu keputusan yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai suatu menjelang Tuhan datang ini, Tuhan memandang hati kita, Tuhan memperhatikan hati kita, tetapi kemudian hati kita tidak terpaut, tidak melekat dengan Tuhan. Ya, tidak melekat dengan Tuhan. Kita baca Amsal pasal yang 15 ayat yang ketiga. Amsal pasal 15 ayat 3 kita baca mari. Amsal 15 ayat 3. Iya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Nah, mata Tuhan, pandangan Tuhan, perhatian Tuhan ada di segala tempat.
Ya, pandangan Tuhan ada di segala tempat. Teruskan. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, untuk mengambil kesimpulan, dia mengawasinya. Berarti kan dia memantau, saudara. Ya, sebagai gembala yang baik, dia memantau kita, dia mengawasi dari kejauhan, namanya pun mengawasi. Ya, dari surga dia mengawasi kita, dari surga dia mempelajari hati kita, dari surga dia memandang, dia melihat dengan jelas. Ya, dan dikatakan mata Tuhan ini, ya, ada di segala tempat dan mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, dari kalimat ini kita sudah melihat dengan jelas berarti ada yang pilihan. Ya, jangan sampai ketika Tuhan mengawasi hati kita, mempelajari hati kita, ternyata hati kita merancang-rancangkan kejahatan, bukan merancang-rancangkan kebaikan. Ya, dengan kita menegaskan mata Tuhan di segala tempat. Ya, mata Tuhan di segala tempat. Ya, itu sama dengan, berarti sama dengan tidak ada tempat yang tidak Tuhan bisa lihat. Ya, tidak ada satu tempat yang tidak bisa Tuhan lihat. Mau dimanapun, dalam kondisi kapanpun, dalam keadaan apapun, tidak ada satu tempat yang tidak Tuhan bisa awasi. Ya, tidak ada. Ayat ini memberikan kita kejelasan. Ya, tidak ada satu tempat yang tidak Tuhan bisa perhatikan. Tidak ada satu tempat yang bisa membuat kita bersembunyi dari Tuhan, termasuk hati kita, saudara. Ya, termasuk hati kita. Jadi, tadi katakan pasal 24 ayat 32 Amsal, mata Tuhan memperhatikan kita. Ya, dia melihat dan kemudian mempelajari. Ya, jangan sampai kemudian ketika Tuhan mempelajari hati kita, kemudian kita merancang-rancangkan hal yang bukan yang baik. Dan berbagai macam kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Ya, dan saya katakan tadi, dengan kita membaca Amsal pasal 15 ayat yang ketiga ini, ya, ketika mata Tuhan mengawasi kita dari kejauhan, itu artinya tidak ada satu jarak yang membuat Tuhan tidak bisa melihat kita. Tidak ada satu batas yang menjadi penghalang kepada mata Tuhan untuk kemudian menyembunyikan di mana kita berada. Dia melihat dengan segala baik dan dia mempelajari. Ya, dia mempelajari. Kenapa dikatakan dia pelajari? Artinya apa? Supaya dia akan mengambil sesuatu yang akan dipelajari dari sesuatu untuk putusannya tidak menjadi putusan yang buru-buru. Ya, bukan dengan kegeraman, bukan dengan emosional, apalagi bukan dengan kebodohan. Ya, ini Tuhan mempelajari hati kita supaya kemudian benar-benar apapun yang akan Tuhan putuskan kepada kita, dan termasuk juga akan kita putuskan, bukan kita putuskan berdasarkan kegeraman kita, bukan kita putuskan berdasarkan emosional kita dan sebagainya. Ya, pada waktunya Tuhan mempelajari. Satu waktu ketika Tuhan melihat bangsa Israel betapa Tuhan kecewa. Ya, bahkan juga zamannya Lot juga betapa Tuhan kecewa. Tuhan bilang mau habis semua bangsa ini. Ya, tapi dengan rendah hati Abraham membujuk Tuhan. Tuhan, kalau aku beli 50 orang. Sampai mulai dikatakan betapa lancangnya Tuhan, betapa beraninya, betapa tidak tahu dirinya. Artinya Tuhan juga mempelajari apa kata bangsa-bangsa lain. Kalau engkau membawa bangsa dari Mesir, toh engkau akan membunuh bangsa ini. Artinya Abraham berusaha untuk melunakkan Tuhan, dan ketika kata-kata itu Tuhan dengan ajari Abraham, dia mempelajari dan mengambil kesimpulan. Kalau kulihat 10 orang tidak kuhancurkan, tidak kubinasakan tempat ini. Ini sudah. Ya, jadi mari supaya sesuatu dalam kehidupan ini, mari belajar. Untuk apa kita belajar? Supaya kita bijak, supaya kita berhikmat, supaya kita tidak dibodohi oleh apapun, bujukan siapapun, perkataan siapapun, termasuk kata-kata iblis. Sehingga banyak kali keputusan kita putuskan, kita ambil berdasarkan emosional, berdasarkan sesuatu hal yang tidak membawa kita kepada kebaikan. Nah, Tuhan mengatakan dia mengawasinya, dia mempelajarinya. Kalau Tuhan juga belajar mempelajari keadaan hati kita, itu artinya kita juga mari belajar, saudara.
Kita belajar supaya kita bijak. Ya kalau sampai detik ini kita masih bisa berada, ya berarti kan kita ingin menjadi bijak. Daud mengatakan ajaranku menghitung, bahkan belajar. Iya kan? Ajar menghitung harus sendiri supaya kita beroleh hati yang bijak, hati yang bijaksana. Nah ini mari supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini tidak menjadi tempat yang sia-sia, tidak menjadi waktu yang tidak bermakna, tapi waktu yang betul-betul kita bermanfaat, kita lewati dengan bijak, kita lewati dengan baik, ya, dan kebaikan-kebaikan yang akan kita terima itu oleh karena kekuatan firman Allah. Tuhan mengatakan, ya, aku mau mengamati, aku mempelajarinya, supaya akhirnya suatu ayat ini memberikan kita kepastian. Yang kalau Tuhan juga belajar, ya, untuk mengambil sesuatu keputusan dari kita, ayat ini mengajak kita juga supaya kita menjadi orang yang bijak, orang yang belajar, ya, orang yang belajar. Jadi dikatakan tadi Amsal pasal yang 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan di segala tempat. Itu artinya tidak ada jarak yang membuat Tuhan tidak bisa melihat kita, tidak ada tembok batas apapun, setinggi apapun, ya, sehingga Tuhan tidak bisa melihat. Kita diingatkan dengan perbuatan Raja Daud. Saya bisa bayangkan seorang raja dengan pasukannya tentunya, dengan tembok-tembok istananya dan apinya berapa lapis itu. Tapi Tuhan bisa melihat lewat binatang apa yang dikerjakan oleh Raja Daud. Berarti ayat ini tidak salah, benar. Bukan cuma sebatas kalimat-kalimat yang katakanlah mungkin menakut-nakuti kita, mengintimidasi, mengancam, bukan. Tapi berisi dengan kepastian. Raja Daud Tuhan lihat dengan jelas. Ya, Tuhan juga mendidik kita supaya setiap apa yang kita rancangkan, mari kita pantau, kita perhatikan, kita lihat, kita pelajari untuk kita mengambil keputusan. Ya, supaya seperti saya katakan tadi, tidak menjadi satu pekerjaan yang tidak punya arah. Ya, jadi mata Tuhan di segala tempat. Jangankan suatu, jangankan apa yang kita lakukan, jangankan apa yang kita kerjakan, yang kita omongkan pun Tuhan tahu. Sebab tidak ada yang dari sebut dia transparan, dia lihat dengan jelas. Ya, mata Tuhan. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai 5 kita baca lagi. Lukas 12 ayat 2 sampai 5. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Bayangkan, artinya apa? Tidak ada sekecil apapun yang bisa menutupi. Ya. Dalam kita mengajarkan keselamatan ini, tidak ada setitik apapun yang bisa menutupi itu. Pastikan, ingatkan. Ya. Pelajari itu. Dalam kita mengajarkan keselamatan ini, tidak ada satu titik apapun yang memungkinkan Tuhan tidak bisa melihat. Ulang baca lagi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Ya. Yang tidak akan dibuka. Coba yang tidak akan Tuhan buka, yang tidak akan Tuhan paparkan, teruskan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Coba tidak ada yang disebut kita bersembunyi terus. Yang tidak akan diketahui. Dengan apa? Yang tidak diketahui, teruskan. Karena itu, Ya. apa yang kamu katakan dalam gelap, Bayangkan. Apa yang kamu katakan dalam gelap. Ya. Apa yang kita katakan dalam gelap. Berarti sampai ingatkan seakan-akan tidak ada yang melihat, namanya pun gelap. Ya. Apa yang kau katakan dalam gelap berarti hanya katakan orang tertentu yang memungkinkan bisa mendengar karena main gelap. Gelap itu juga bisa menuju kepada keadaan gelap, mati lampu semacam itu. Juga bisa diartikan dengan tersembunyi. Ya, tidak apa yang kita lakukan dengan tersembunyi, dengan keadaan gelap untuk satu tujuan
tidak ada orang yang bisa melihat karena tersembunyi. Ulang baca mari. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap Iya. akan kedengaran dalam terang. Coba. Akan didengarkan, diperdengarkan dalam terang. Apa yang kita katakan dalam gelap, mau ada orang mendengarkah, mau dalam tersembunyi-kah, mau dalam kata hati sekalipun, itu akan diperdengarkan. Ya, akan diperdengarkan. Satu waktu akan diperdengarkan. Ulang baca mari. Karena itu, Iya. apa yang kamu katakan dalam gelap Terus akan kedengaran dalam terang. dengan baik akan diperdengarkan dalam terang. Berarti dalam artinya bisa orang melihat. Sekalipun dirancangkan dalam kegelapan, hanya orang tertentu begitu yang bisa mendengarkan atau terselubung dengan niat supaya tidak ada orang mengetahuinya. Bahkan dalam kata hati sekalipun, satu waktu akan diperdengarkan. Satu waktu akan diperdengarkan. Sebab dikatakan tadi, mata Tuhan di segala, berarti tidak ada tempat apapun yang memungkinkan orang bisa bersembunyi sebab Tuhan ada di situ. Ya, kita lihat proses bagaimana ketika Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Thomas. Kalau tidak mencatat apa? Mereka di satu tempat semuanya terkunci. Artinya apa? Tidak ada cara memungkinkan Tuhan bisa masuk. Terkunci loh. Tapi Tuhan untuk membuktikan cintanya kepada Thomas, membuktikan kuasanya kepada Thomas, dia ada di situ. Ya, jadi suatu betapa ajaib Tuhan yang kita punya ini. Dia Allah tanpa batas. Bahagialah kita punya Yesus, ya, yang memiliki kuasa tanpa batas, bisa menembus dalam kondisi apapun. Bahkan yang diomongkan dalam gelap itu juga diartikan dengan tersembunyi. Hanya orang tertentu. Apa yang sedang kita omongkan dengan orang lain, bahkan apa yang sedang kita rencanakan secara pribadi, ya, ketika baik di mata Allah akan baik Tuhan nyatakan. Tapi ketika kita rencana sesuatu tidak baik, ya, itu kan berdampak, tentu kan berdampak tidak baik kepada kita. Ulang baca mari. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap Ya, akan kedengaran dalam terang. teruskan. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di Coba. dalam kamar Apa yang kau bisikkan? Ya, dalam telinga, dalam kamar, teruskan. akan diberitakan dari atas atap rumah. Bayangkan, dibisikkan dalam kamar akan diteriakkan di atas tempat ketinggian. Ini membuktikan, ya, meyakinkan hati saya dan kita sekalian, tidak ada batas yang membuat Tuhan untuk tidak melihat. Itu sebenarnya dia kan dalam kehidupan ini, hidup yang sedang kita kerjakan ini tadi, ayat kalimat terakhir yang dibacakan Amsal pasal 24, dia mempelajari ini. Berarti sama artinya, ya, hidup yang ada ini merupakan juga hidup kesempatan kita belajar. So, jangan bodoh. Lagi mengatakan jangan turuti kebodohan ini. Ya, nggak berdampak baik, saudara. Dosa-dosa yang sudah kita ampuni kepada Tuhan, berbagai macam kelemahan yang sudah kita perdamaikan kepada Tuhan, jangan biarkan itu kembali. Itu namanya zaman kebodohan. Ya, itu suatu zaman kebodohan. Karena tidak berdampak baik, tidak berdampak positif, tidak berdampak baik dalam pribadi kita. Sebabnya, kenapa kita diberikan kuasa dari Yesus? Supaya kita belajar, saudara. Dikatakan tadi Amsal 24. Dia mempelajarinya. Maksudnya apa, saudara? Dipelajari. Supaya kita bijak. Ya, di hidup ini kita pelajari. Semuanya kita pelajari. Jangankan pelajaran-pelajaran yang lain. Paulus mengatakan apa? Bagiku tidak ada kata tersembunyi. Aku tahu kelaparan, aku tahu kenyang. Kenapa? Dia belajar.
mengatakan dengan jelas, ya, aku tahu arti lapar, aku tahu arti kenyang. Kenapa dia tahu? Karena apa? Karena keadaan itu dipelajarinya, bukan cuma lewat begitu saja, saudara. Ya, dengan kata lain, kita diajar untuk memiliki manajemen. Ya, ini, ya, jadi kalau istilah mengatakan sedapat-dapatnya ia punya sesuatu yang jangan tak terduga, kalaupun tidak minimal kita pelajari. Ya, ini sudah. Jadi kalau tadi dalam kalimat terakhir Amsdul mengatakan dan aku mempelajarinya untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang berhikmah. Ya, kita orang yang berhikmah. Jadi segala apa yang kita lakukan, hari-hari yang sudah kita lewati, suatu jangan lewat begitu saja. Kita pelajari kenapa semacam ini, di mana kelemahannya ini, apa kesalahannya, ya, apa kesalahannya, di mana kira-kira hal-hal yang tidak baik di sini, dipelajari. Ya, dipelajari soal hidup itu mempelajari. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 kita baca mari. Efesus 5 ayat 15. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan Nah, seksama. perhatikan dengan seksama. To be careful, dengan teliti, dengan hati-hati. Jadi bukan asal-asalan. Ya, perhatikan dengan seksama. Ya, itu dipelajari saudara. Makanya hidup itu tidak ada yang begitu saja. Saya sudah mendapat mungkin kalau lagi berbengkel, saya ada di situ sedapat mungkin. Dan saya banyak tanya, ini kok gini bang, kayak gini bang, kayak gini bang, kayak gini bang. Mengatakan sesuatu ada emergency dan tidak ada orang, ya minimal ada pertolongan pertama. Dipelajari, karena memang Tuhan masih memberikan otak kita di bawah hati, di sini masih ada kosong di sini. Di situ, jangan sampah disimpan. Ya, segala sampah disimpan, yang jorok disimpan, yang baik sedikit. Dipelajari. Ya, dan memang Tuhan memberikan kita hati. Apalagi zaman sekarang teman saya mengatakan, kalau ada anak sekolah sekarang bodoh itu bodoh aku. Karena sekarang ini kita tidak bisa dibodoh-bodoh dan membodohi. Apapun kan, ya dengan zaman sekarang ini, dengan zaman teknologi yang sudah mendekati super canggih ini, tidak ada yang tidak bisa kita pelajari. Ya kan? Kita tanya aja, kita pun Google semuanya jelas, tinggal ketiknya apa. Ya, semua kan, cuma mau kemana coba? Mau belanja ada aplikasinya, mau jalan ada, semuanya jelas. Ya, sekitar 3 apa berapa, bukan 3. Ya 3-4 tahun yang lalu lebih kurang. Biasanya kalau kalian masuk ke hotel, ya tunggu makan lah. Tunggu makan, ketika jam makan kita makan. Kalau enggak kita jalan keluar. Kalau tak tahu daerahnya, terakhir kita tunggulah sampai jam makan baru kita keluar dari hotel. Tapi kapan hari itu kami enggak. Ada GoFood, tinggal ini udah diambil diantar. Selesai. Dulu begitu kalau kita ada seminar di Surabaya atau dimanapun, tunggu dulu mobil panitia. Misalnya ibadah jam 7, udah berangkat kita jam 5. Udah berangkat jam 5. Udah mandi jam 4. Udah mandi jam 4 sore. Udah antri jam 5 di depan hotel. Berangkat. Lebih bagus kumpul di tempat ibadah dibanding telat. Tapi setelah ada Grab ini 2 jam kan bermakna.
Coba tolong bangun jam 4 begitu, kita bagus bangun jam mana? Jam 7 ibadah, dekatnya. Coba, kan semuanya punya akses. Makanya belajar, learning by doing, ya kan? Apa yang kita lewat, apa yang kita kerjakan, mari kita belajar. Jangan cuma lewat itu saja. Apa kata Rasulullah tadi? Dan kau pelajari. Untuk apa? Kita berhikmah. Ini sebab, mari jadikan kita orang, jangan kita digilas zaman ini karena kita malas belajar. Ya, seperti kata orang, dunia ini ujung jari selama kita punya mata. Menghadapi new normal ini tinggal Zoom atau mungkin pakai WA, berapa orang gabung bisa cerita. Apa yang repot nggak mesti kesana kita. Ya, berarti kan belajar, learning by doing. Apa yang kita lakukan kita pelajari supaya putusan bukan karena kebodohan, bukan karena emosional, sama dengan ibadah, sama dengan Tuhan ini. Mari kita belajar. Dikatakan perhatikan dengan sesama bagaimana kamu. Ulang baca mari. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Ya. Bagaimana kamu hidup? Nah, bagaimana kita hidup? Saya juga belajar tentang saya sendiri. Ya, kalau terlambat makan pasti pengaruh. 3 hari saya urus mobil, terlambat makan. Dampaknya sekarang mulailah ya, yang naiklah segala macam minum dan sebagainya. Karena fokus dengan mobil ini. Nah, tapi saya tidak mau kayak dulu. Apa yang bisa kau makan. Apa yang sedikit-sedikit agak tertolong. Kalau enggak udah namanya mah. Ya pelajari. Ya jangan cuma lewat oido. Toleh mah asal ngomong. Nggak ada yang disuruh. Ya. Pelajari. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup baca hari. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Nah, bagaimana kamu hidup? Ya, dipelajari. Atau waktu pernah kami ada urusan pelayanan yang per 3 bulan, kita pernah terlambat. Pas terlambat betul. Bayang udah tinggal kami 2 tunggu pesawat Kolombo udah tinggal. Usah tarik sampai itu pesawat lebih 5 orang. Ini mana lah? Udah keringatan, bukan sakitnya, malunya dia orang mau COVID. Ku bilang dipelajari ya, dipelajari, dibawa sekali istirahat di bandara, pulang kembali dari harus kerja sih, dipelajari, aman enak, ya. Walaupun ada yang dikorbankan, misalnya contoh kita mau karena lama-lama susah tinggal tanah anak, hanya kan perasaan. Udahlah, bujuk-bujuk gini sebagainya. Waktu jalan terus di bandara kawan-kawan. Terakhir, pas mereka tidur mereka kan berangkat. Sampai di bandara video call, dipelajari. Jadi itu pelajari, bukan cuma lewat begitu aja soal. Pelajari kenapa kita lemah, kenapa kembali dosa itu menguasai kita, kenapa kita nggak bisa sembahyang. Pelajari, ya. Saudara-saudaraku jangan cuma lewat begitu aja. Dan seringkali kita menjadi orang pribadi yang jatuh di lubang yang sama. Ya, pelajari. Jangan sampai hati kita punya orang dan duri karena kita nggak mempelajari keadaan. Saya bilang saya banyak belajar, walaupun tidak seperti yang lain. Ya, pelajari apa gini, pelajari apa bukan bisnis kita kerjakan. Pelajari. Ya, kami pernah ke Surabaya naik mobil. Dibongkar bengkelnya ini saya tidak lihat. Kemudian rusak di hal yang sama. Akhirnya saya pelajari. Bayangkan kalau kita di kampung orang, di kota orang, apalagi kita sudah katakan keburu butuh waktu, suku seorang bayar mau berapa kita bayar. Terakhir aku pelajari, aku beli kunci ke bengkel itu, aku beli di banknya, aku beli lah bang, dikasih.
Udah sampai ke Surabaya, tinggal itu aja. Kadang mungkin entah kenapa itu kemudian, iya karena kan kos waktu itu kurang bagus, jadi suka membantu dia bisnis kempes-kempes itu, bumbu atau apa namanya. Dipelajari. Banyak setiap bengkel nanti 3 jam, 4 jam keras berhenti, cari ke bengkel. Saya pelajari. Berarti itu banyak dikempes-kempeskan. Gampang selesai. Kalau ketemu orang coba di kampung orang, lihat pelat Sumatera, kita lagi juga pernah ditekan. Dipelajari. Iya kan? Jadi perhatikan dengan sesama bagaimana kita ini. Namanya kan ibadah ini kan beri pembelajaran juga ini. Kapan hari kita pakai mak yang ada ininya, ekonya. Belajar kenapa ya? Beli yang ada ekonya, bisnis yang ada pakai ekonya. Belajar. Ya, ini sudah berjalan kan dari sensor jam 10 mati lampu standby, jalan nggak terganggu. Coba kalau biar begini itu aja, kan nggak apa-apa. Ya. Jadi belajar, apa kira-kira bisa kita pelajari? Supaya putusannya bukan putusan yang asal-asalan. Ya. Ada dampak yang kita rasakan. Pelajari, perhatikan dengan sama. Bagaimana kamu hidup? Paling kalau misalnya itu aja berusaha. Iya kan? Pelajari, tanya orang, kenapa dia yang berusaha? Kalau bicara kelemahan dosa, kenapa itu aja tempat kita jalan? Masalahnya apa? Tanya Tuhan, perhatikan firman, pelajari hidup. Jangan bebal. Ya, ulang baca lagi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Iya. Bagaimana kamu hidup? Terus kan? Janganlah seperti orang bebal. Terus? Tetapi seperti orang Dengar baik. Bebal itu dikisahkan pas di kitab Matius. 5 anak darah yang itu artinya apa? Enggak mau tahu. Tapi ketika kejedot bakalan kamu. Iya kan? Itu 5 dan bau itu. Sama-sama mengantuk, sama-sama tidur, sama-sama tujuan untuk menanti mempelai, sama-sama punya pelita. Bedanya apa? Mereka tidak punya persiapan. Masa bodoh. Ketika lama mempelai datang, mereka tertidur. Tiba-tiba ada kedengaran datang, WMI bijak langsung standby. Siap, yang lain kalang kamu. Mari belajar. Ya, itu maksud dimen body, dimen bijak. Sama-sama menanti kok, sama-sama rindu ketemu dengan Tuhan. Ya, tapi nggak belajar. Dengarlah saudara. Ya, Tuhan ingin supaya kita bijak. Amin. Tidak dibodoh-bodohi iblis. Makanya baca kitab supaya kita belajar. Perhatikan dengan seksama. Ya. Pelajari. Kenapa seringkali jatuh di hal yang sama ini? Ya, itu dipelajari. Jangan kayak cerita kawan. Lapar dia pulang sekolah, namanya cerita. Kalau cerita, kalau udah lapar orang kan kadang kalau udah lapar orang katanya sih tergantung juga lu tak saraf ini, nggak naik oksigen ke otak, agak gelap, agak pening, agak ragu, semuanya bercampur bau. Jadi dia mau pulang lihat jalan singkat ke kaki, namanya lapar, ya, nggak normal lagi. Nampaknya kotoran kambing, coklatnya ini, pisang sari ini. Dia sendiri itu mau, udah, kotoran kambing ini, tinggalkan ini. Gini dia, baik lagi dia, pisang sari ini. Jauh beda lagi, pisang sari ini pasti. Akan aku bilang kotoran kambing kan. Dikoyanya udah jauh baik lagi. Itu kok nggak belajar. Kotoran kambing pisang sari.
bilang bungkam cover kamu ini. Sebel juga itu kan. Udah tahu itu kelemahan kita, nggak kita pelajari. Jadi seringkali jatuh di jurang yang sama. Ya. Perhatikan dengan sama. Bagaimana kamu? Ini mereka divaksin. Saya bilang jangan mandi, usahakan jangan kena angin terlalu banyak, jangan minum es. Minum yang agak-agak hangat, kalau boleh agak-agak muninya agak enak dikit. Ya, jangan dikasih kerja berat. Kirim, masukkan uang ke rekeningnya. Nah, kali kau, kan baru kita belajar. Mudah-mudahan lah. Ya, dipelajari. Ada kawan juga udah dulu di Bantri, tinggal di Tensi, hampir 190 sekian. Nggak dipelajari, nggak tahu yang belajar susah silahkan orangnya. Suruh minum dulu, nggak tahu gimana dia konten. Ya, dipelajari gimana, kenapa, perhatikan dengan bagaimana kamu hidup. Amin. Ya, jadi ibadah itu juga bagian dari pembelajaran. Ya, Rom pasal 15 kayak tempat kita baca mari. Rom pasal yang ke-15. Roma 15 ayat 4. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Nah, segala sesuatu yang ditulis dulu, ulang baca mari. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Teruskan. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi. Coba, dulu ditulis. Sekarang apa? Menjadi ulang baca mari. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Ya. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini surat. Apa yang dulu? Ya, baik buruk dulu kita baca dan dipelajari. Banyak yang baik yang terjadi dulu, banyak juga yang enggak baik. Banyak zaman-zamannya Musa kan, banyak yang dikerjakan Israel enggak baik. Itu pelajari. Ya. Dan ambil hikmahnya supaya kita enggak semacam itu. Banyak kan contoh membangun angin emas itu kan pembelajaran buruk sebenarnya. Untuk nggak diulang, pelajari dengan baik. Itu ditulis dulu, sekarang buat kita jadi pembelajaran supaya kita mengambil lawan dari nggak baik itu. Yang baik kerja, yang nggak baik dilawan. Ulang baca mari. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Ya. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Teruskan. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Dengan baik, supaya kita tidak bodoh, tidak pelin-pelan, tetapi kuat, kita teguh dan bisa meneguhkan. Ulang baca lagi. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Ya. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, ditulis untuk jadi pembelajaran kepada kita teruskan. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Nah, teguh. Jadi apa yang kita baca tentang Israel dulu, sekarang kita pelajari supaya kita teguh, kita kuat, tidak kembali kepada dosa yang semula. Pelajari. Teruskan mari. Oleh ketekunan dan penghiburan. Teruskan. Dari kitab suci. Stop. Tapi yang baik, tetapi pembelajaran yang bersumber dari kitab suci. Ya. Sebab ada banyak buku-buku di bumi. Enggak salah, silakan aja pelajari. Tetapi yakinkan, didikan yang paling sempurna itu didikan yang bersumber dari kitab suci. Tahu arti kitab suci? Tahu arti kitab suci? Bukan kitab suci. Suraku, bukan cuma Alkitab, tidak. Kitab apapun. Artinya tulisan yang menyucikan. Ada majalah-majalah, baca. Tetapi menyucikan. Itu namanya kitab-kitab suci. Ya, di samping Alkitab mungkin kita punya majalah, baca. Tetapi pelajari. Apakah endingnya, akhirnya waktu kita baca kita makin suci enggak?
Baca itu, pelajari baik-baik. Ini sudah. Jangan kita baca kitab-kitab yang najis, kata-kata najis, kata-kata yang membuat kita teguh dengan Tuhan. Jangan dengarkan kata-kata yang melemahkan. Jangan cerita kepada orang-orang yang melemahkan. Tapi carilah orang yang memberikan nasihat yang berdasarkan kitab suci, yang bisa menyucikan, bukan menajiskan dan melemahkan. Dengan baik. Learning by doing. Hidup ini pembelajaran. Ini sudah. Cari orang-orang yang bisa berdampak positif, berdampak baik kepada pikiran kita, yang bisa meneguhkan. Saya punya banyak teman pendeta, bukan memilih-milih ya, tapi karena saya harus menentukan siapa kira-kira hamba Tuhan yang pada akhirnya selesai kita bicara, saya terberkati, dia pun terberkati. Ini siapa? Apa yang dulu tertulis sekarang jadi pelajaran buat kita untuk bisa meneguhkan, dan itu harus bersumber dari kitab suci. Banyak nasihatkan di bumi, banyak di bumi. Ya. Terkadang nggak masuk akal. Tetapi kitab suci itu sumber segala sumber yang sudah dikanonkan, yang sudah diteguhkan dan tidak dikhawatirkan. Itu ajaib. Sekarang sudah mendengar baik. Saya tidak usah bilang kelompok-kelompok mana. Sekarang ada orang mempertanyakan Alkitab ini tidak benar. Coba, kalau kita nggak kuat dengan firman Tuhan ini, itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang pakar-pakar. Ya, dan lengkap dengan argumentasi ayat-ayat referensi yang bisa menyesatkan. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, apa kita dapatkan coba? Ya, maka saya pelajari apa yang terjadi menjadi pembelajaran kepada kita untuk meneguhkan, ya, untuk berikan kita keteguhan. Dan di dalamnya ada pengharapan. Ulang baca mari. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Ya. telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi Nah, kita. ditulis menjadi pembelajaran. Ya. Ditulis menjadi pembelajaran kepada kita. Teruskan. Supaya kita teguh berpegang Nah. pada pengharapan. Yang kita pelajari akhirnya apa? Pertama, meneguhkan kita di dalam pengharapan. Teruskan. Oleh ketekunan Terus. dan penghiburan dari kitab suci. Nah. Dan penghiburan dari kitab suci. Di samping Alkitab yang terutama, ada buku-buku yang bisa kita baca. Tetapi tulisan-tulisan yang menyucikan, yang tidak bertentangan dengan Alkitab, baca itu. Ya, sekarang ini kan, aduh luar biasa lah. Berterima kasih kita hidup di zaman sekarang ini. Tinggal cari judulnya aja kita di Google. Ya kan, tinggal ketik apanya kita di YouTube. Mau pilih apa coba? Lengkap, kita bisa baca, kita bisa tonton, kita bisa ini. Ya, kalau cerpen-cerpen yang gak rohani kita baca. Ya. Buku primbon kita baca. Lihat, udah Juni. Bintang lebih gua banget ini. Kesehatan kurang. Hubungan galau, kok tahu ya? Namanya perakiraan cuaca. Bisa ya bisa. Alkitab jelas, ini bukan perkiraan, ini kepas atau akan diserahkan, dibunuh, dan akan dikuburkan, dan 3 hari akan
Bangkit enggak? Berarti kan pasti. Matinya pasti boleh bangkitnya. Amin. Ini apa kita nggak salah juga. Saya juga pernah baca, makanya saya terangkan sama kalian kan. Tapi pada akhirnya kita tetap ingat ini yang pasti. Ini yang pasti. Ya. Mari saudara, pelajari hidup ini. Alkitab terutama. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah orang tetap berpegang pada kebenaran. Nah, tetaplah kita berpegang teguh kepada kebenaran. Teruskan. Yang telah engkau terima. Ya. Dan engkau yakini. Teruskan. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Nah, teruskan. Dengan selalu mengingat yang mengajarkan. Ya, tetap saudaraku. Ingat, makanya kalau baca Alkitab yang kita baca ingat. Pernah dikhotbahkan enggak? Pas enggak? Melenceng enggak? Pelajari. Sebenarnya dia bisa suruh kalian baca Alkitab untuk apa coba? Supaya kalian tidak dibodoh-bodoh orang. Iya kan? Supaya kita bisa menghadapi keadaan ini. Jadi kita bukan membeo, ikut aja, enggak ada begitu. Apa yang zaman sekarang ini bebas berkomentar kok. Ya, tapi komentar bukan karena kebodohan. Ulang baca mari. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Nah, tetap berpegang. Hendaklah tetap berpegang pada kebenaran. Amin. Menghadapi dunia luar tetap oke, kita mungkin kita punya teman, silakan aja. Tetap yakinkan, tetaplah kita berpegang kepada firman yang kita pelajari, yang bisa meneguhkan. Amin. Supaya kita enggak pelimplang. Ada kemarin kata saya ketemu orang, berapa punya bang katanya? Saya bilang 40 sekian. Kalau umur berarti tahun 7 bulan bang? Iya saya bilang. Kalau tahun 7 bulan itu bang, itu paling ke umurnya 60 tahun gitu katanya. Yang lainnya, masa iya? Karena kalau orang lain di bawah tahun 70-an, dia kan masih makan, masuk akal juga sebenarnya. Ya kan, dia masih makan makanan higienis sehingga ada segala macam. Sekarang kita ini kan semua serba-serba saja. Yang kita makan sudah racun semua itu katanya. Gini, yang lagi nih. Nanti Tuhan rupanya kau. Bukan Tuhan dia. Dengan silakan ditaruh orang, tapi tetap berpegang kepada yang mulia. Pura. Pas turun, berarti mati 40 tahun. Ya. Saya pernah dibaca orang tanah begini. Mau dibaca bang katanya, baca lah begini. Garis gini, boros gini segala macam ada. Ini bang, ini bikin kaya. Ini rezeki ini kesini. Ini kaya orang yang di puncak ini berkasih gini. Anda mau tanya, like apa? Like kaya aku bilang. Ujung-ujungnya kayak itu dia kasih uang, supaya dikasih uangnya. Kita percaya dengan ramalan Noah. Alkitab kita kesampingkan. Ingat Pak, ulang baca lagi 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Teruskan. Yang telah engkau terima. Nah, teruskan. Dan engkau yakini. Terus. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Nah, ini sudah. Sebelum saudara saya gembalamu atau apa namanya, mungkin ada guru-guru yang lain yang pernah sudah dengarkan. Ingat itu. Koneksikan. Cocok nggak ya kalau masih ada yang firman yang kubaca ini? Alkitab untuk kami nyanyi atau apanya? Makanya baca. Supaya kita nggak bodoh. Karena bagi saya, ibadah bukan cuma bicara rohani.
Dengar baik. Bagi saya ibadah bukan cuma bicara haleluya, amin enggak. Cuma kau katakan haleluya, amin, pelajari dulu. Ayatnya ada enggak? Alkitabnya ada enggak? Loh, ibadah mengandung amin. Amin. Berarti ibadah juga bisa mengatur keuangan, amin. Ya kan bisa kan? Jangan kita bikin ibadah cuma surga lah kita baca. Oh surga ibadah itu surga. Bukan. Ya, ibadah juga bisa mendidik banyak hal kok. Ibadah banyak mendidik. Dan luar biasa ibadah ini. Orang mau cerai datang ibadah. Orang mau cerai datang ibadah. Ingat firman. Imani firman. Berdamai selesai urusan pengadilan. Karena ibadah mengandung. Amin. Gak usah ke pengadilan. Baca firman. Yakini firman. Selesai. Ada yang datang ibadah. Yakin. Lemah datang ibadah. Masa ibadah bisa menyelesaikan kok. Ya. Ibadah menyelesaikan. Ya, jangan kita pikir ibadah bicara surga. Walaupun endingnya, goalnya itu. Tapi pada prakteknya ibadah bisa kemana-mana. Ya kan? Makanya belajar dengan jelas, yakin dengan jelas. Segala bentuk apapun datang kepada Tuhan. Amin. Dia bisa menyelesaikan. Coba, bukannya orang bodoh. Alkitab mengatakan seorang perwira datang kepada Tuhan. Apa kata perwira ini? Apa aku mau datang ke lu? Apa kau usah Tuhan? Katakan sepatah. Berarti ini juga bisa memberikan. Bukan hanya orang bodoh datang ke Tuhan ini. Juga bukan orang pintar. Siapapun bisa datang. Ibadah bisa menyelesaikan. Ini sudah. Ya. Ya kita pikir ibadah cuma bicara surga, Yerusalem, tanpa nama, ya. Tanpa malam. Bukan. Banyak hal. Untuk ketemu jodoh, baca firman, pelajari ibadah. Makanya dalam dia ibarat helikopter, pesawat tempur bermanuver dari segini-gini. Itu ibadah. Ya. Ini sudah. Makanya kita ulang baca 14 tahun. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Teruskan. Yang telah engkau terima. Terus. Dan engkau yakini. Teruskan. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Dan mengingat waktu kau baca firman ingat. Oh, betulnya kata pendeta ini ayatnya itu atau tuk-tukan ini. Makanya ingat orangnya, ingat khotbahnya, men. Makanya ibadah jangan ngantuk supaya ingat khotbahnya. Yang ke neraka kau, kena ngantuk. Teruskan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah ini sob. Dari kecil kita sudah memang Tuhan sucikan. Teruskan. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Teruskan. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Ya. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Teruskan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, yang diilhamkan Allah, diwahyukan, dinubuatkan, di Alkitab nubuatan. Ya. Alkitab sebab ini Alkitab luar biasa ini, diwahyukan ini, diilhamkan, bukan diilmiahkan. Ilmiah kan perlu ada rumusnya. Itu ilmiah. Ada formulanya. Ada after before-nya. Tapi kalau wahyu, yang kata Lukas pasal pertama, tidak ada yang tidak mungkin bagi. Iya kan? Ini sudah. Jadi dengan baik. Jadi waktu kita baca Alkitab, artinya apa? Waktu kita mulai kita baca, itu artinya posisikan pintarnya kita di bawah, yakinkan di atasnya ada amin. Jangan pintar kita buat di atas, firman kita buat di bawah, akhirnya firman kita otaki. Ingat segini kok, segepal ini kalau enggak salah, otak kita enggak begini, kalaupun ada. Masih kita pikirkan Tuhan Yesus, biarlah untuk hari karena punya kesusahan sendiri.
Tapi kalau kita yakin kepada Allah, dengar baik. Dangadon naso terpatu padide. Amin. Jadi di atas pintarnya kita, letakkanlah film yang bisa menyelesaikan. Jangan kita balikan. Jangan rancangan kita paksakan, rancangan Tuhan kita kesampingkan. Makanya maafkan, kita nggak belajar. Sudah, ingat itu. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan menjadi pembelajaran. Ya, segala tulisan belum baca lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Nah, yang diwahyukan Allah teruskan. memang bermanfaat untuk mengajar, Berguna untuk teruskan. untuk menyatakan kesalahan, Ini kan jelas. Jadi ibadah itu mengajari kita matematika. Ada nggak ibadah mengajari kita matematika? Ada. Di mana kita ibadah mengajari kita matematika? Hah? Ini milik Tuhan, itu matematika. Ya, aku kasih dibilang di situ, korban beda. Kan? Itu kan matematika itu. Dan tabernakel punya ukuran, amin. Punya ukuran kan, punya hasta, punya ini, punya segala macam. Ada itu matematika itu. Ya, supaya kita jelas. Matematika dipelajari. Ini juga Alkitab mengajari kita ilmu komunikasinya. Ya kan? Supaya tidak marah-marah. Kan Timotius kan tidak marah-marah. Sudah marah. Sikit-sikit marah. Marah kok sikit-sikit. Sudah. Ibadah mengandung janji. Iya kan? Enggak ada petri, enggak ada lembur, enggak ada hujan, marah. Kita gimana menghadapi ini kan repot. Makanya ibadah supaya apa? Ibadah mengajari kita. Ulang baca mari. segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya. memang bermanfaat untuk mengajar, Teruskan. untuk menyatakan kesalahan, Amin. Berguna untuk mengajar. Satu, kedua. Berguna untuk menyatakan batas sama dengan mengalami perdamaian. Amin. Itu sudah pemakna ibadah. Teruskan. untuk memperbaiki kelakuan, Nah, untuk memperbaiki, mempersekutukan, datang di ibadah. Selesai. Saya melayani Tuhan itu hampir 26 tahun di tempat ini. Saya banyak belajar. Iya kan, semudah-mudahnya orang kurasa sempat 26 tahun dia. Mana saya bengkel. Apa yang rusak Pak Pendeta ini? Kebetulan maafkan Bapak Endo udah stroke. Anggotanya yang stroke. Dia dari dulu di kursi dulu gini. Apa yang rusak? Oh, berarti ininya. Aku pegang gitu. Anggota, aku pegang. Suruh kita pegang dibongkar gini. Bayangkan itu udah separuh hidupnya bengkel mobil. Iya kan, apa yang masalah pendeta nih? Oh, berarti kesini kan gini. Oh, gini. Udah, kau pegang ini. Sudah mulai kerja. Gini, udah kerjakan pas kerjakan itu, udah pernah kerjakan itu. Coba, saya pelajari di mobil ini. Ya suruh ke bengkel, termasuk hebat itu nih. 3 hari sana tidur ini. Itu aja kerjaan. Tahu dulu. Bayangkan silnya itu 1 sil itu 100, 2 sil 200. Kalau salah pasang pecah ganti. Dipasang untuk masukkan oli apa pecah. Udah pecah Pak katanya. Jadi mah ganti. Bayangkan untuk gantinya aja. Udahlah hanya Tuhan yang tahu. Iya kan? Akhirnya aku bawa ke bengkel ini. Apa ya? Gini kan, yang gini kan. Ya udah, aku kerjakan ini. Coba. Berarti dia belajar, walaupun fisiknya nggak lagi fit kayak kemarin, tapi otaknya jalan. Dipanggilnya ke tangannya, ini pegang. Puji Tuhan selesai, bagus. Ya, jadi hidup ini pembelajaran, amin. Jangan pikir kita lagi ngaji, kita cari mana tempat tersulut-sulut. Baru buka yang aneh-aneh. Kalau pikir nanti cari mana yang rohani untuk memuji rohani ini. Begitu sudah. Ya.
Kok lagi emosian, lagi apa, jangan cari orang suruh emosi. Nanti kebakar kita. Ya, ulang baca mari. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Teruskan. memang bermanfaat untuk mengajar, Berguna. Ya, untuk mengajar. Teruskan. untuk menyatakan kesalahan, Nah, menyatakan kesalahan. Teruskan. untuk memperbaiki kelakuan, Nah, memperbaiki kelakuan. Teruskan. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Itu kita dapat di mana? Kita dapatkan waktu kita membaca Alkitab. Segala yang ditulis ini kan berguna, mengajari kita untuk nggak jatuh di lubang yang sama, nggak dibodoh-bodohi iblis. Memperdamaikan, firman menegur kita, bukan merasa benar dan sebagainya. Menyatakan kebaikan, memberikan kita ketahuan. Baca firman. Ini sudah. Saya bilang kalau jangankan yang lemah, yang kuat tadi nggak baca firman kan repot. Kita yang ibadah coba. Enggak kuat kita naikkan dulu kepada Tuhan, lama-lama cukup nggak tahu jadi apa ini. Makanya ini kan baik kali kata 4. Allah memperhatikan dan mempelajari untuk bijak. Berarti kita juga ingin supaya kita belajar. Terus mari. Dengan demikian Ya. tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Hasilnya ketika firman dipelajari, firman diimani, firman direnungkan, firman bisa mengubah, akhirnya anak-anak kepunyaan Allah diperlengkapi segala pekerjaan yang, amin, bukan yang merusak, yang baik, diperlengkapi dengan perkara yang baik. Ini soal. Jadi mari kita belajar. Tuhan memperhatikan dengan jelas. Tuhan memandang dari surga dan tidak ada batas jarak yang buat dia tidak melihat, tidak ada tembok yang tebal sehingga dia tidak bisa melihat. Semua terbuka kok. Ya. Makanya baca kita. Tuhan dia pelajari kita. Pelajari juga tentang Tuhan. Alkitab kita pelajari, renungkan baik-baik. Kau kata Matius pasal 11, datanglah kepada kami yang lelah dan belajarlah. Amin. Berarti kan kita aja belajar supaya kita nggak bodoh. Iya kan? Ada kebodohan yang dikerjakan Musa dan itu sangat fatal. Sangat fatal. Tuhan bilang apa? Bicara kepada akhirnya apa? Tuhan bilang, nah selesai. Coba, engkau nggak menuntun bangsa ini, justru menuntun. Ambil keputusan karena emosi, menghentikan pintu kemarahan Tuhan. Nah ini soal. Mari belajar. Saya mau jemaat ini saya katakan tadi. Ya sekalipun saya oleh kemarahan Tuhan yang mencicipi cuma S1, nggak sampai S2. Saya mau jemaat ini belajar. Baca firman supaya kita juga bisa pintar, bijak menghadapi sesuatu, nggak dibodoh-bodohi orang. Baca kitab, kita nggak dibodoh-bodohi. Apa kata Paulus? Aku tahu kalau kesetiaan merusak, pikiran merusak, kita sama seperti apa? Yang diperdaya oleh, iya kan? Makanya mari belajar, renungkan baik-baik. Ambil kesimpulan Tuhan, engkau Injil yang luar biasa, yang tidak dilakukan, yang berikan kita kemampuan. Ini semua. Mari, supaya kita mampu, kita belajar kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya katakan apapun kebetulan ini ibadah doa, apapun firman yang kita dengarkan malam hari ini, kekuatan cuma hanya doa. Kita bernakel ada 3 ayat. Yang pertama, sebelah kanan meja roti, yang sebelah kiri belakang saya yang paling atas mesbah lupa, itu doa. Doa bisa menyelesaikan segala sesuatu. Hanya doa bisa menyelesaikan. Mari bersama kita berdoa kepada Tuhan, mohonkanlah kemurahan Tuhan bersama kita berdoa kepada Tuhan.
Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Saya rindu kita menaikkan pujian. Biar Roh Kudus akan memampukan kita menghadapi hidup ini. Roh Kudus yang manis datang ke atas, datang penuhiku, datang urapiku. Jawaban di atas segala jawaban. Penyembahan jembatan untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Rindu lagi pelukan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang datang
kami menyembah bersama Kau Bapa. Engkaulah pengaduan kami Tuhan. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Bersama Kau Tuhan. Ya Wasilah, Ya Engkau jawab bagi kami Tuhan. Engkau keteguhan. Engkaulah kepuasan kami Tuhan. Engkau sumber jawab bagi kami Tuhan. Engkaulah keteguhan. Sekali kami sekali kami kenal Engkau, mampukan sampai Kau datang walau melewati bayang-bayang waktu. Engkaulah baik kami Tuhan. Ya menjawab yang ajaib, jawabanku yang Padahal Kau itu Padahal Kau itu Padahal kami
Terima kasih pengalaman yang berharga ini Tuhan. Ya Allah, ya Sini, ya Allah, ya Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ajaib
hanya di ibadah kami belum mendapatkan ini. Hanya di ibadah kami mendapatkan kepuasan. Di ibadah kami boleh berjumpa dengan Engkau. Di ibadah kami mendapatkan harapan keteguhan dari sebabnya. Tuhan tolong kami. Juga boleh tak beribadah sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih buat firman-Mu yang memperingatkan kami, menegur, menguatkan, memperlengkapi, mengampuni, menyuci kuduskan, memberikan kami pengharapan, dan kami pulang dengan keteguhan yang dari Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau sebagai bangsa kafir. Engkau berikan kami kesempatan menyembah Tuhan. Bagi Engkau hormat, kepujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, demikian sebentar kami berikan persembahan kami menjadi persembahan dupa harum yang boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita akan kembali kejadian ini di tengah ombak dan kita berikan persembahan. Haleluya. Di tengah ombak dan arus mencoba. firman-Mu sudah hadir, bukti pemanjangan tangan Tuhan, menghargai kedatangan kami, baik kami dekat yang jauh, yang memiliki beban pergumulan, baik dari kalangan remaja muda, kaum muda, orang tua, siapapun kami yang datang malam ini, Engkau menghargai keberadaan kami. Engkau tidak pernah buang kami, Engkau sayang kepada kami sekalian. Bahkan seringkali kami yang kurang mengetahui kehadiran Tuhan pribadi. Ampuni kami, berikan kami kesempatan menghargai detik-detik nafas yang ada ini menjadi waktu yang bermakna, mendekatkan diri kami pegang dengan surah firman-Mu. Ada terlalu banyak waktu-waktu yang sudah kami buang di luar Engkau. Sekarang kami kembali, berikan kami kesempatan. Berikan kami kesempatan Tuhan, sehingga waktu detik-detik yang sudah berlalu akan semakin lagi kami gunakan sebarang. Banyak kekurangan kami, banyak dosa kami yang sering Kau perdamaikan.
agar kami berhenti di tengah jalan Tuhan. Kami sampai di kota, agar kami boleh melihat rupa-Mu, rupa kemuliaan satu waktu ketika Kau datang pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu yakin dengan firman-Mu yang rusak Engkau bisa perbarui, yang terpecah berkeping-keping Kau bisa satukan. Karena ibadah mengandung janji kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Terlalu ajaib Engkau besar Engkau buat kami. Bahkan terlalu ajaib Engkau buat masalah pergumulan kami. Asalkan masih mau datang kepada Engkau, segala sesuatunya akan Kau selesaikan.